Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahsan Sadik dan hari ini saya akan mempresentasikan dan membahas tentang komponen-komponen keterampilan dalam membuka dan menutup pelajaran. Oke, apa sajakah komponen-komponen keterampilan untuk membuka dan menutup pelajaran? Pertama, kita akan mulai dengan komponen-komponen untuk membuka pelajaran. Di dalam membuka pelajaran terdapat 4 komponen yang harus diperhatikan guru saat membuka pelajaran. Keempat komponen tersebut adalah: pertama, menarik perhatian siswa; kedua, menimbulkan motivasi; ketiga, memberikan acuan; dan terakhir, memberikan kaitan. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail tentang komponen-komponen ini satu persatu. Pertama, saya akan membahas tentang komponen menarik perhatian siswa. Dalam menarik perhatian siswa, terdapat 3 aspek atau 3 cara yang kita bisa gunakan untuk menarik perhatian para siswa. Aspek pertama adalah memvariasikan gaya mengajar. Aspek ini atau metode ini adalah cara atau metode di mana seorang guru, seperti namanya, memvariasikan gaya mengajar mereka. Jadi, contohnya, seorang guru yang bagus yang menerapkan aspek ini tidak hanya akan mengawali pelajaran hanya dengan maju ke depan, duduk dan absensi, tapi juga kadang-kadang seorang guru itu bisa tiba-tiba masuk dan membacakan sebuah puisi. Contohnya seperti itu. Sekarang, aspek kedua yang bisa digunakan untuk menarik perhatian siswa adalah penggunaan alat bantu belajar. Apa saja alat bantu belajar itu? Ya, banyak. PPT slide yang saya gunakan ini juga termasuk alat bantu belajar. Gambar-gambar, bagan-bagan, dan statistika tabel-tabel yang digunakan dalam pelajaran itu semuanya digunakan untuk menarik perhatian siswa. Jadi, contohnya bisa sekarang kalian lihat di layar kalian sekarang ini. Dan fakta bahwa saya mempresentasikan hal ini dengan menggunakan media video ini, komputer yang saya gunakan juga termasuk alat bantu belajar. Lalu, aspek terakhir aspek atau metode terakhir yang akan saya bahas dalam komponen menarik perhatian siswa adalah memvariasikan interaksi dalam kelas. Dalam sekilas, aspek ketiga ini mirip dengan aspek pertama, tapi sebenarnya aspek ketiga aspek ini saling berhubungan, jadi wajar saja mereka agak mirip dengan satu sama lain. Tetapi dalam aspek memvariasi interaksi dalam kelas ini, contohnya berbeda dengan gaya belajar mengajar, adalah biasanya dalam memvariasikan dalam gaya mengajar itu berfokus dalam interaksi antara guru dan siswa. Tetapi dalam variasi interaksi dalam kelas ini, interaksi siswa dan siswa juga dimasukkan. Sebagai contohnya, guru pada saat awal membuka pelajaran bisa menggunakan interaksi standar, yaitu interaksi guru dengan siswa.
di mana guru menjelaskan di awal di menjelaskan pelajaran dan yang akan dipelajari. Tapi mereka juga bisa mengubah interaksi awal ini dengan langsung memberikan siswa itu tugas untuk berdiskusi dengan mereka sendiri. Jadi secara otomatis interaksinya berubah dari guru siswa menjadi siswa-siswa. Oke, itulah akhir dari komponen pertama ini. Sekarang saya akan menjelaskan komponen kedua. Komponen kedua untuk membuka pelajaran adalah untuk menimbulkan motivasi. Di dalam motivasi ini ada 4 aspek yang harus diperhatikan guru. Pertama adalah guru harus memiliki aspek atau waktu saat membuka memiliki sifat ramah dan hangat. Coba bayangkan guru yang masuk dengan wajah yang sedih. Tentu saja itu akan berpengaruh negatif kepada siswanya. Karena guru adalah role model. Jika guru terlihat sedih tanpa motivasi, maka siswa juga memiliki kemungkinan besar untuk tidak mempunyai motivasi sama sekali juga. Jadi, sangat penting untuk guru untuk bersifat ramah dan hangat saat membuka pelajaran. Tapi aspek ini juga bukan hanya untuk membuka saja ya. Baik, seperti aspek ini juga penting pada saat melakukan kegiatan itu sendiri. Karena aspek ini aspek guru yang ramah dan hangat ini membuat siswa merasa diterima oleh gurunya. Karena siswa ini merasa diterima, mereka menjadi lebih bermotivasi untuk belajar. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek atau metode kedua. Pertama adalah menimbulkan rasa penasaran. Ada banyak cara untuk menimbulkan rasa penasaran. Jadi contohnya seperti menceritakan cerita yang sangat menarik. Akan tetapi pada saat di akhir cerita tersebut, guru tersebut tidak melanjutkan ceritanya, tapi melanjutkan cerita tersebut dengan mengganti kelanjutan cerita tersebut dengan antara melanjutkan penjelasan biasa atau dengan memberikan tugas yang akan membantu siswa untuk memahami arti dari cerita tersebut. Itulah contohnya. Terus, aspek ketiga dalam komponen menimbulkan motivasi adalah mengemukakan ide yang bertentangan. Contohnya, seorang guru bisa berkata begini. Tapi sebelum saya menyebutkan contohnya, saya akan menyebutkan beberapa asumsi bahwa siswa tidak mengetahui ini. Anggap saja siswa tidak mengetahui bahwa cahaya itu memiliki kecepatan mereka sendiri, kecepatan pasti. Mereka karena masih anak-anak menganggap kecepatan cahaya itu instan. Nah, dengan asumsi ini contohnya guru bisa berkata seperti ini. Tahukah kalian bahwa ketika kalian melihat matahari, tentu saja dengan pengaman, kalian tidak melihat matahari itu secara instan. Sebenarnya kalian itu melihat matahari sebagaimana matahari itu terlihat 7 menit yang lalu. Kenapa? Kalian penasaran? Kalian kira cahaya itu memiliki kecepatan instan? Sebenarnya anak-anak,
cahaya itu memiliki kecepatan yang terbatas. Tapi walaupun terbatas itu sangat cepat. Kecepatan cahaya itu adalah sekitar 300 km per detik. Dan karena matahari itu sangat jauh dari bumi, cahaya matahari memerlukan waktu sekitar 7 menit untuk mencapai bumi. Oleh karena itu, matahari yang kalian lihat sekarang, cahaya yang kalian rasakan dari matahari sekarang itu sebenarnya 7 menit yang lalu. Ya, jadi seperti itu contohnya. Mengemukakan ide yang bertentangan, oke? Lalu saya akan menjelaskan aspek terakhir, yaitu menggunakan minat siswa. Aspek ini adalah aspek atau metode ini adalah di mana contohnya ketika guru memperhatikan siswa dan menggunakan minat siswa itu sendiri dan menggabungkannya dalam pelajaran. Contohnya, ada seorang siswa yang menyukai musik. Dan seorang guru matematika yang agak tahu sedikit tentang musik menggunakan nada atau irama yang seperti musik ketika menjelaskan rumus-rumus matematika. A plus B, algebra, bla bla bla, seperti itu contohnya. Oke. Terus inilah penjelasan terus untuk komponen ini. Komponen selanjutnya adalah memberikan acuan. Ketika membuka pelajaran, pentinglah untuk seorang guru untuk memberikan acuan hal-hal ini atau memberikan struktur. Karena dengan memberikan acuan atau memberikan struktur, kita bisa mencegah perhatian siswa atau proses belajar mengajar itu untuk tidak kemana-mana dan fokus untuk memenuhi tujuan yang kita inginkan atau hal-hal yang ingin kita sampaikan ke siswa. Dalam memberikan acuan, ada 4 aspek yang akan kita bahas atau 4 metode. Metode pertama atau aspek pertama adalah memberikan tujuan dan batas-batas tugas dengan jelas. Aspek ini sangat penting karena seperti yang saya bilang tadi, aspek ini berfungsi untuk mencegah agar proses belajar mempelajaran tidak sesat, tidak kemana-mana, dan fokus untuk memenuhi inti-inti atau hal-hal yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Contohnya ketika guru membuka pelajaran, anak-anak, hari ini kita akan menonton film yang bernama Avatar. Jadi tugas kalian adalah menonton film tersebut, lalu membuat rangkuman dan ringkasan mengenai film tersebut. Ringkasan dan rangkuman tersebut tidak boleh lebih dari 500 kata dan memiliki batas minimal 200 kata. Dan tugas ini jika kalian tidak bisa selesai mengerjakannya di kelas sekarang, kalian bisa mengerjakannya di rumah dan terakhir dikumpul besok. Paham? Nah, dengan contoh seperti ini, siswa akan tahu tujuan dari tugas tersebut dan batas-batas dari tugas mereka. Jadi mereka bisa mengerjakan tugas tersebut dengan lebih lancar. Selanjutnya, aspek lain untuk memberikan acuan adalah menyarankan langkah-langkah
yang akan dilakukan. Aspek ini memiliki contoh seperti ketika seorang guru kimia berkata seperti ini. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan eksperimen. Jadi, langkah-langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengukur es batu, lalu kalian akan mengubahnya menjadi dalam sel kalian akan mengukur suhu es batu dalam Celcius, lalu kalian akan mengubahnya menjadi satuan Kelvin, lalu kalian mengubahnya lagi menjadi satuan Fahrenheit. Jadi inilah kegiatan kita hari ini anak-anak. Sekarang ayo kita kerjakan. Jadi itulah contoh untuk menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. Lalu aspek ketiga adalah mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Dengan kata lain, ketika membuka pelajaran, seorang guru langsung bilang tema atau masalah pokok yang akan dibahas. Contohnya dalam kelas bahasa Inggris, seorang guru mungkin bilang begini, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Nah, ketika guru bilang begitu, dia langsung bilang masalah pokok, yaitu membahas simple present tense. Jadi begitulah aspek mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Selanjutnya untuk aspek terakhir dalam komponen memberikan acuan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum kegiatan. Pertanyaan ini, pertanyaan biasa, kalian sering berpikir bahwa pertanyaan itu hanya untuk evaluasi, tapi pertanyaan ini juga bisa digunakan untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan untuk memberikan framework atau acuan tentang apa hal yang harus siswa perhatikan. Contohnya, sebelum memberikan tugas dalam pembukaan, contohnya dalam suatu tugas di mana seorang guru bahasa Inggris memberikan, seperti sebelumnya, memberikan tugas siswa untuk menonton sebuah film. Dan sebelum dalam sebuah film itu, guru tersebut bilang begini, anak-anak, hari ini kita akan menonton sebuah film, tapi sebelum kita menonton sebuah film, kalian harus memperhatikan dan mencatat semua simple. Kalian harus memperhatikan dan mencatat simple present tense yang muncul di dalam film tersebut. Dan sebelum kita memulai, Ibu akan menanyakan satu hal. Apakah perbedaan dari simple present tense dan past tense? Akhir dari contoh. Nah, dengan contoh tersebut ini, guru tersebut bilang untuk memperhatikan simple present tense, lalu dengan mempertanyakan apa perbedaan simple present dan past tense, ini akan memberikan acuan dan membuat siswa lebih fokus ketika di dalam film tersebut ada penggunaan past tense. Jadi inilah aspek atau metode terakhir dalam memberikan acuan. Lalu saya akan melanjutkan dalam komponen selanjutnya, yaitu membuat kaitan. Membuat kaitan adalah sebuah komponen di mana seorang guru mengaitkan dalam 3 aspek ini, mengaitkan aspek-aspek relevan dari pelajaran sebelumnya, dan juga mereka
akan membandingkan aspek-aspek dari pelajaran sebelumnya. Dengan kata lain, contohnya, dalam aspek pertama, mengaitkan aspek-aspek dari pelajaran sebelumnya, seorang guru bisa berkata seperti ini. Anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar mengenai perkalian. Sekarang hari ini kita akan belajar mengenai pembagian. Oh, jangan khawatir. Pembagian ini mudah saja kok. Pembagian ini seperti perkalian, tapi kebalikannya. Di mana kalian, contohnya 2 kali 2 sama dengan 4, di mana kalian menambah 2 kali, kalian akan membalikannya, di mana 2 dibagi 2 sama dengan 1. Paham? Oke. Ayo kita lanjutkan ke membahas pembagian. Jadi begitulah contohnya. Oke. Selanjutnya, aspek selanjutnya atau metode selanjutnya adalah membandingkan aspek-aspek dari pelajaran sebelumnya. Ini mirip seperti aspek atau metode selanjutnya, tapi kita membandingkan aspek-aspek dari pelajaran sebelumnya, membandingkan, tidak mengaitkan secara general. Jadi itu saja perbedaan dari aspek sebelumnya. Contohnya, seorang guru mungkin berkata dalam membuka pelajaran seperti ini. Anak-anak, sebelumnya kita belajar mengenai sel-sel hewan. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang sel-sel tumbuhan. Satu hal yang membedakan sel-sel tumbuhan dari sel-sel hewan adalah sel-sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel-sel hewan tidak memiliki, seperti yang kita pelajari sebelumnya, tidak memiliki dinding sel. Akhir dari contoh. Jadi seperti itulah contohnya. Lalu aspek terakhir dalam komponen membuat kaitan adalah memperkenalkan konsep dan definisi umum terlebih dahulu sebelum hal-hal detail lainnya. Contohnya, seperti yang saya lakukan ini. Saya menjelaskan konsep-konsep komponen-komponen dulu, membuat kaitan, sebelum menjelaskan hal-hal detail, yaitu aspek-aspek dari komponen tersebut atau metode-metodenya. Jadi seperti itu contohnya. Sementara untuk contoh aslinya, seorang guru mungkin bisa berkata seperti ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sel-sel tumbuhan. Sel-sel tumbuhan memiliki keunikan. Sel-sel di mana mereka memiliki dinding sel. Dan tentu saja sel-sel tumbuhan ini adalah hanya dimiliki oleh tumbuhan, tidak dimiliki oleh hewan ataupun jamur. Akhir dari contoh. Jadi seperti itulah contohnya dari aspek. Lalu selanjutnya, selanjutnya itu seperti saya akan membahas tentang komponen-komponen menutup pelajaran. Komponen-komponen menutup pelajaran itu terdiri dari 2, tidak sebanyak dari komponen-komponen membuka.
Komponen-komponen menutup pelajaran adalah peninjauan ulang dan evaluasi. Dua ini saja. Oke. Komponen yang pertama yang akan saya bahas adalah peninjauan ulang. Komponen ini adalah di mana seorang guru meninjau kembali hal-hal yang sudah mereka bahas dalam pelajaran. Guru bisa melakukannya dengan dua metode. Pertama adalah dengan merangkum inti pelajaran. Dalam metode ini, guru-guru bisa menyuruh atau guru itu sendiri menulis dalam poin-poin seperti PowerPoint ini inti-inti pelajaran yang sudah dibahas. Jadi, bisa guru itu sendiri yang menulis inti-inti tersebut, bisa juga muridnya. Lalu, metode kedua adalah membuat ringkasan. Membuat ringkasan ini adalah seperti langkah selanjutnya dari merangkum inti pelajaran, di mana seorang guru atau siswa melihat inti-inti pelajaran yang sudah dibuat dari poin tersebut, lalu mengubahnya menjadi atau mendeskripsikannya dengan menggunakan kalimat mereka sendiri. Oke. Inilah akhir dari pembahasan peninjauan ulang. Lalu komponen selanjutnya adalah evaluasi. Komponen ini adalah di mana seorang guru memberikan evaluasi kepada siswa untuk mengetahui sejauh manakah siswa tersebut sejauh mana siswa tersebut telah memahami pelajaran yang telah dilakukan. Terdapat banyak metode evaluasi, tetapi ada 4 metode yang sering digunakan. Metode pertama adalah demonstrasi keterampilan. Ini adalah metode di mana seorang guru langsung meminta murid tersebut untuk mendemonstrasikan keterampilan yang mereka pelajari. Contohnya ketika seorang guru telah menjelaskan tentang keterampilan menulis puisi. Lalu ketika menutup kelas, guru itu akan meminta siswa tersebut ketika menulis sebuah puisi, atau guru tersebut akan menyuruh siswa tersebut maju dan membacakan puisi yang telah mereka tulis. Jadi itulah contoh untuk demonstrasi keterampilan. Metode selanjutnya adalah aplikasi ide baru ke situasi lain. Metode ini adalah di mana seorang guru menyuruh atau siswa untuk mengaplikasikan hal-hal yang telah mereka pelajari, lalu mengaplikasikannya dalam situasi lain. Contohnya, seorang guru telah mengajarkan siswa cara untuk mengukur suhu es batu dengan menggunakan termometer. Lalu, guru tersebut menyuruh siswa untuk menggunakan penggunaan termometer tersebut untuk mengukur suhu benda yang lain, seperti mengukur diri mereka sendiri. Jadi itulah contohnya. Lalu, metode ketiga adalah ekspresi pendapat siswa. Metode ini di mana seorang guru menyuruh siswa untuk mengemukakan pendapat mereka tentang materi yang telah mereka terima. Guru tersebut bisa menyuruh siswa itu untuk maju, untuk langsung menyatakan pendapat mereka, menanyakan apa yang telah mereka pelajari, atau guru tersebut bisa menyuruh mereka untuk menulis esai, di mana mereka menulis semua pendapat mereka dan tentang apa yang mereka pelajari. Jadi itulah contoh dari metode ini.
Lalu metode terakhir adalah soal tertulis. Ini adalah hal yang paling umum. Ini adalah metode di mana seorang guru memberikan soal tertulis tentang materi yang telah diajarkan. Begitu saja. Oke. Presentasi saya sampai di sini. Terima kasih atas telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.